Jadi gereja bukan gedung atau fasilitas. Church is not an event. Church is a home. Come back home. Come inside. Masuk ke dalam rumah. Dan mungkin hari ini, this is your home. Tempat pertemuan kembali dengan Bapa di surga. Shalom to BS. Aku undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yang di belakang boleh maju ke depan, kita sama-sama memuji Tuhan hari ini dengan semangat. Amin. Come on. Woo. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Amin. Woo. Woo. Come on, you sing it. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. Jesus overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ.
it out, shout it out. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh. Amin. Mari yang mau melompat buat Tuhan, mari kita melompat buat Tuhan.
Coba sekali lebih keras lagi. Shalom teman-teman 2PM. Saya percaya kalau pujian yang baru saja kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan, amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk semuanya. Alright. Nah sekarang saya mau ajak kita untuk main game nih. Boleh ya? Ini main gamenya simple aja, pertanyaan sama jawaban. Nanti kalau aku tanya, kalian jawab dengan angkat tangan ya. Oke? Jadi pertanyaan pertama, siapa yang di sini kira-kira udah berjemaat di 2PM lebih dari 1 tahun? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Lebih dari 1 tahun, ayo jangan malu-malu. Ada lagi? Alright, ini adalah jemaat-jemaat yang setia yang angkat tangannya ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk mereka. Oke, sekarang pertanyaan kedua, yang di bawah 1 tahun. Boleh angkat tangannya di bawah 1 tahun? Alright, ini menunjukkan kalau kita bertumbuh di dalam jemaat-jemaat Tuhan, amin. Nah, pertanyaan terakhir dan terpenting. Siapa di sini yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Coba angkat tangannya dong. Wah, ada di sini. Wow, welcome home. Ya, kita senang sekali, kita welcome. Kalau misalkan kalian datang di sini, kehadiran kalian sangat memberikan sukacita bagi kita semua. Alright. Selanjutnya kita juga mau, kita sangat bersukacita, kita sangat senang kalau hari ini kita ada pengkhotbah yang sangat luar biasa. Siapa tahu namanya? Ko Akza yang ada di sini, kita beri tepuk tangan untuk Ko Akza. Dia adalah leader kita, memimpin kita di dalam Cool. Dan saya percaya kalau kita hari ini akan diberkati oleh firman dibawakan Ko Akza, amin. Oke, next kita juga mau undang kita semua untuk join Cool. Boleh coba di show di layar, join Cool. Coba dong siapa yang udah join Cool di sini angkat tangannya. Oke, angkat tangannya lagi belum? Masih semua? Oh, ini masih sekitar 30% yang join Cool ya. Nah, saya rindu banget kita semua untuk join Cool yang belum masuk ke Cool. Karena di Cool ini kita bisa bahas banyak tentang firman Tuhan. Kita bisa sharing. Aku pun sendiri di sini personally juga masuk ke Cool Rejoice. Ada di sini nih Cool Rejoice hari Kamis malam. Kalau misalkan kalian juga mau masuk, bisa abis ini langsung kontak ke aku aja. Dan di sini juga ada Cool-Cool lagi yang lain yang keren-keren. Ada tutuan yang couples, kalian bisa langsung kontak aja. Misalkan ada scan QR code juga di sana ya. Bisa join ke Community of Love atau Cool. Alright, ini adalah waktunya untuk memberikan persembahan Tuhan. Kita siapkan hati kita sebelum kita memberikan persembahan. Hati kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan, dengan hati yang bersukacita juga Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini pada siang hari ini. Kami ingin memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Sebagian yang dari kami miliki Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan berikan persembahan, bisa di scan di QR code yang ada di depan layar. Ataupun juga ada yang di depan bangku teman-teman semuanya. Silakan memberi. Ya, untuk teman-teman yang udah memberikan persembahan, saya persilahkan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu yang melimpah di hidup kami Tuhan. Apapun terjadi di hidup kami ingin menyembah-Mu Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face on you and give you peace. Sekali kita nyatakan, the Lord bless you. Dengan sepenuh hati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His
katakan amin. 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 Lord bless you and keep His face shine upon you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face on you. And give you peace. Mari jemaat-jemaat Tuhan kita katakan amin untuk berkat Tuhan. Amin. 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 Kau semua mulut menyembah Tuhan. Amin. 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 We sing amin. 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 Amin kan? Be in your presence, His presence be upon you in the thousands of generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in the thousands of generations, and your family, children, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoice. He's for you. 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 Kita katakan amin, teman-teman. Let's go. Amin. 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 Amin.
bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, He deserve more. He deserve all the glory, Jesus. Terima kasih.
wanna trust you. Tanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, inilah iman kami, Tuhan. Kalau kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mengerti setiap isi kami, isi hati kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap dari kami, ya Tuhan. Tuhan, kalau siang hari ini kami akan belajar mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Tuhan, Kau bukakan hati kami, Engkau singkapkan pikiran kami, ya Tuhan. Agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pengharapan yang baru. Boleh menjadi kekuatan yang baru untuk setiap dari kami semua, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biar setiap kata-kata firman yang keluar itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Wah, thank you tim Praise and Worship. I really feel so blessed banget. Rasanya kalau udah menyembah Tuhan, gak pernah mau berhenti ya teman-teman ya. So, kita udah banyak belajar tentang bulan lalu dengan tema besar kita, Cross Equals Love. Kita sudah banyak diajarkan apa yang terjadi di atas kayu salib. Ternyata terjadi pertukaran antara hidup kita. Hidup kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kita menjadi orang-orang yang bebas. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, ketika hidup kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah diampuni, apakah sampai di situ saja perjalanan kekristenan kita? Setelah kita ditebus, apakah kehidupan kita akan menjadi lancar-lancar saja? Semuanya smooth-smooth aja sesuai dengan keinginan kita? Nah, siang hari ini sebelum aku mau mulai sharing aku mau ajak dulu nih, mau ajak teman-teman semua, kita main games dulu. Nah, kita santai-santai dulu, kita main games. Gamesnya simple, nanti di depan akan ada gambar, gambarnya kecil, teman-teman boleh tebak, gambar ini apa sih? Nanti bagi yang menang, tenang, ada hadiahnya. Hadiahnya adalah menginap gratis dan makan sepuasnya, tapi di rumah masing-masing, oke? Boleh multimedia dibantu ditampilkan di depan. Oke, gambar pertama. Ada yang bisa tebak? Apa? Oreo. Oh, ada yang jawab Oreo. Ada lagi? Oh, yang belakang masih begini-begini soalnya. Selain Oreo ada lagi, kira-kira ini gambar apa? Sebelum di reveal.
Oke, Oreo ya. Ini jelas-jelas kelihatan Oreo ya. Silakan multimedia slide selanjutnya. Iya, ternyata adalah zebra. Mulai kesel. Mulai kesel. Satu lagi. Satu gambar lagi. Boleh gambar selanjutnya? Ya. Apa? Roti. Apa? Salmon. Oh, udah mulai. Salmon katanya. Oh, ini kayaknya lapar mau makan sashimi kayaknya salmon. Roti, salmon, ada lagi? Oh, udah. Oke, sepakat ya dua itu ya, roti dan salmon. Silakan multimedia. Iya, ternyata adalah rubah teman-teman semua. Kayaknya lapar nih kayaknya siang hari ini ya. So kenapa aku ajak main kayak gini? Seringkali hal-hal seperti ini terjadi ya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita, malah kenyataannya berbeda sekali dengan apa yang sudah kita doakan. Kadang-kadang membuat aku itu jadi berpikir, apa jangan-jangan ketika kita doa itu Tuhan gak denger apa ya? Kalau Tuhan denger, apa jangan-jangan Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang suka bercanda? Kita semua ini jangan-jangan suka dipermainkan sama Tuhan. So sharing saya pada siang hari ini saya beri judul, God, are you kidding me? God, are you kidding us? Karena seringkali kita merasa Tuhan itu suka bercanda, Tuhan itu suka mempermainkan kita gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah bercandanya itu kadang-kadang suka gak lucu, malah serem kalau Tuhan udah bercanda. Ada yang udah berdoa cerita, Tuhan cerita ke saya, ya kok udah doa nih mau minta promosi kerjaan biar naik gaji. Wah everything kayaknya semuanya udah bakal, gue pasti naik gaji nih. Tiba-tiba kena layoff. Aduh. Ada yang doa mau minta jodoh. Tiba-tiba kelar ibadah ada cowok yang samperin, langsung kenalan, wah Tuhan kayaknya doa gue langsung dijawab nih. Udah deket 3 bulan jadiannya sama temen kita, ya kita cuma friend zone. Jadi terkadang apa yang kita doakan tidak terjadi dengan sesuai apa yang kita ingini gitu. Saya sendiri juga pernah ngalamin. Ketika itu rumah kami sekeluarga dalam keadaan yang agak mengkhawatirkan. Kita doa tiap malam, Tuhan mau dong minta berkat biar kita bisa renovasi rumah. Kita doa. Yang ada tiba-tiba dalam waktu sekejap rumah kita kebakaran. Rata sama tanah. Ya, mulai berpikir teman-teman, pasti mulai berpikir iya ya. Pasti pernah mengalami hal serupa juga ya. So siang hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya di orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Lalu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu, perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, diceritakan setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus sengaja menghabiskan waktu 40 hari untuk tetap di bumi. Dan selama 40 hari itu dia mengunjungi muridnya satu persatu. Salah satunya kepada kedua murid ini yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi ternyata perjalanan ini dilakukan akibat dari rasa kecewa mereka. Rasa kecewa yang mereka alami. Mereka kecewa dengan kenyataan yang terjadi karena Mesias yang mereka harapkan datang untuk membebaskan mereka. Kenyataannya malah disalibkan. Kenyataannya malah mati. Dan bahkan setelah hari ketiga yang katanya Yesus akan bangkit, mereka pun tidak melihat. Sehingga mereka berencana untuk kembali ke kampung asal mereka. Tetapi uniknya di tengah perjalanan justru Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menemani perjalanan mereka. Oleh karena itu siang hari ini kita akan sama-sama belajar lewat cerita perjalanan Emmaus ini. Apa sih? Ekspektasi apa sih yang Tuhan ingin kita punyai? Yang Tuhan ingin kita miliki, sehingga hidup kita tidak berlarut-larut di dalam kekecewaan. Sehingga kita tidak lagi menganggap bahwa Tuhan mempermainkan kita. Nah, hal yang pertama yang Tuhan ingin perhatikan agar kita tidak menjadi kecewa adalah it's all about His time, not your time. Hal yang paling sering, kalau kita pikir, hal yang paling sering membuat kita kecewa itu apa sih? Karena apa sih? Karena ketika ekspektasi kita di sini, seakan-akan ekspektasi kita taruh ekspektasi kita di sini. Kenyataan yang terjadi itu di sini. Segala sesuatu yang kita inginkan ada di level sini, tapi kenyataannya cuma di sini. Nah, gap antara inilah yang membuat kita menjadi kecewa. Nah, saya suka pakai ilustrasi, minta tolong itunya, sorry. Di dalam tas. Oke, ini karena barang berharga, jadi saya nggak langsung bawa naik. Nah, siapa yang nggak tahu ini? Wah, kalau nggak tahu KTP-nya harus dicabut ini. Ini adalah makanan kebanggaan bangsa kita. Ya, siapa yang nggak tahu mie instan ini? Ini mie paling enak yang konon katanya makin malam makannya makin enak. Erik udah ketawa-tawa aja ya Erik ya. Apalagi kalau pakai nasi, pakai telur, suapan pertama hadirat Tuhan langsung turun. Ada amin? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di bungkus ini, di belakangnya itu ada cara penyajian. Nah, ini kan kecil kan. Ya, percaya aja lah pokoknya ya. Percaya, pulang lihat sendiri. Jangan habis itu dimasak. Nah, di cara penyajiannya dikatakan di sini, air harus direbus dalam air mendidih selama 3 menit. Nah, ternyata ada instruksinya. Instruksinya adalah si pembuat mie instan ini mengatakan kalau mie instan ini mau perfect kita makan, harus dididihkan selama 3 menit. Tapi seringkali kenyataannya apa? Ketika kita udah lapar, waduh, kelamaan lah 3 menit, semenit aja lah, masih berbentuk kotak gitu kadang-kadang kita angkat, kita aduk. Bahkan ada lagi aliran yang lebih ekstrim, aliran yang lebih gak sabar lagi, aduh udah lapar banget, cuma dibuka, dikeremes, bumbu dituang, ketawa Andrew. Aliran keras Andrew ya, dikocok langsung dimakan. Nah, ketika kita cuman merebus mie instan ini cuma selama 1 menit, terus ketika mie itu jadi, hasilnya keras, kita komplain. Ih, gak enak nih mie, keras. Kalau kejadiannya seperti itu, kira-kira yang salah si pembuat mie instannya atau kita yang gak ikutin instruksinya? Kita komplain, ih gak enak, merek ini gak enak, enakan merek sebelah yang sedap. Kita salahin si pembuat mie instan ini. Padahal kita yang tidak mengikuti instruksinya, kita yang gak mengikuti timing instruksi yang sudah diberikan.
Nah ini juga yang terjadi kepada murid-muridnya Yesus pada hari itu. Mereka berharap Yesus datang ke bumi untuk secepatnya membebaskan bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Tetapi kenyataannya adalah Yesus malah ditangkap, malah disalibkan, malah mati. Dan mereka sudah menunggu 3 hari. Dan apa yang mereka harapkan tidak juga terjadi. Sehingga akibatnya mereka menjadi kecewa. Karena kekecewaan mereka meninggalkan Yerusalem untuk balik ke kampung halamannya di Emmaus. Mulai familiar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita mau segala sesuatu terjadi dengan cepat. Kita mau segala sesuatu terjadi seturut dengan keinginan kita. Kita mau segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak hati kita. Nah ketika kita melakukan seperti itu, kita punya mindset seperti itu, kadang-kadang membuat aku jadi berpikir itu. Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita ini lagi nyembah Tuhan apa kita lagi nyembah dewa? Kalau nyembah dewa kan kita bisa atur kan ya. Hari ini kamu makan ayam goreng ya, kita sajin ayam goreng. Besok diet ya, ganti jeruk. Kan kita yang atur kalau kita nyembah dewa. Tapi kan ini kita sembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup. Masa kita berani mengatur Tuhan? Harusnya kita yang diatur Tuhan. Harusnya kita yang percaya apa yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan aku beriman. Paling lambat dalam 1 tahun ke depan aku harus sudah punya rumah. Wah kita suka doa gitu kan. Apalagi ada bumbu-bumbunya. Kalau gak dapet aku gak mau ke gereja. Bener. Setelah setahun bener gak dapet. Padahal kalau dipikir-pikir ketika kita mau sabar. Ternyata Tuhan mau kasih kamu dulu pekerjaan yang lebih baik. Sehingga kamu nanti cicil rumahnya gak berat. Mungkin ada yang pacaran udah lama. Tuhan pokoknya 6 bulan ke depan aku harus dinikahi. Kalau enggak aku nggak mau lagi datang ke 2PM. Wah. Ternyata 6 bulan malah putus nggak jadi nikah. Padahal mungkin kalau kita sabar, ternyata Tuhan lagi melindungi kita. Oh ternyata pasangan kita punya tendensi untuk pukulin kita. Atau yang sudah menikah, sudah 5 tahun menikah, belum punya anak juga. Tuhan ini udah 5 tahun nikah. Omongan dari mertua tuh udah pokoknya tahun ini harus punya anak. Segala cara kita halalkan, segala cara kita paksakan. Ternyata tidak ada yang berhasil dan membuat kita kecewa. Padahal mungkin Tuhan sedang mau memperbaiki hubunganmu dulu dengan keluargamu. Agar ketika anak itu datang, kalian berdua siap. Nah ada satu quote yang sangat menarik sekali yang dikatakan oleh Max Lucado. Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Amen. Aku ulangi sekali lagi. Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Iman bukanlah tentang kepercayaan kita bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi iman berbicara ketika kita percaya sepenuhnya bahwa Dia adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu yang terbaik sesuai dengan waktunya. Seringkali inilah yang terjadi. Yang kita imani bukanlah suatu hal yang kita inginkan. Tetapi kita harus beriman bahwa Tuhan pasti melakukan yang benar. Coba ketika kita bayangkan, setiap kali kita berdoa nih sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan minta A, B, C, D. Langsung dijawab Tuhan. Tuhan besok aku mau ini. Besok langsung dijawab Tuhan. Tuhan bulan depan aku mau ini terjadi. Langsung dijawab Tuhan bulan depan.
Ketika hal itu terjadi, coba dipikir. Apakah iman kepercayaan kita kepada Tuhan akan bertumbuh? No. Kalau caranya seperti itu, iman kepercayaan kita tidak akan bertumbuh. Yang namanya iman pasti membutuhkan proses. Dan yang namanya proses pasti membutuhkan waktu. Dan yang terpenting adalah apapun yang terjadi sekarang ini, apapun yang teman-teman rasakan selama ini, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Belajar sesuatu siang hari ini. Mari kita lanjut lagi baca firman Tuhan. Kita akan masuk poin yang terpenting lagi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita lanjut baca dari ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, hal kedua yang ingin Tuhan Yesus ajarkan agar kita semua bisa mengerti dan kita tidak berlarut di dalam kekecewaan kita adalah it's all about his story, not your story. Kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun sampai akhirnya janji yang diberikan kepada dia digenapi di dalam kehidupannya. Yusuf harus menunggu selama 13 tahun disertai dengan segala penderitaan dan fitnah yang harus dia tanggung sampai akhirnya janji itu bisa terlaksana di dalam hidupnya. Musa harus menunggu kurang lebih 25 tahun sampai dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau kita baca lagi masih banyak lagi cerita-cerita di dalam Alkitab ketika mereka harus menunggu dengan waktu yang lama dan disertai dengan segala pergumulan dan penderitaan. Tetapi di akhir cerita kita tahu mereka finish it well. Akhirnya nama Tuhan tetap dimuliakan. Karena ada satu hal yang mereka sadari. It's never ever about your story. It's all about how your story become a part of his story. Aku ulangin ya. It's never about your story. It's all about how your story become a part of his story. Bagaimana mereka sadar lewat perjalanan hidup mereka bisa dipakai Tuhan untuk menjadi bagian perjalanan penggenapan janji firman yang lebih besar lagi. Janji yang sudah disampaikan dari dahulu. Sehingga akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan. Teman-teman, inilah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua. Ketika hidup kita sudah ditebus di atas kayu salib. Segala dosa-dosa kita sudah ditebus. Kita dilayakkan lagi. Hidup kita bukanlah milik kita lagi. Kita bukanlah pusat dari kehidupan kita lagi. Tetapi Yesuslah yang harusnya menjadi pusat di dalam kehidupan kita. We are designed not to put ourselves to be the center. Jesus is the center. Sehingga di dalam hidup kita bukan lagi tentang segala hal, tentang segala sesuatu yang kita inginkan terjadi di dalamnya. Sorry teman-teman, kalau justru statement ini membuat beberapa dari kalian jadi makin kecewa. But this is the truth. Ketika kita berpikir, ketika hidupku sudah ditebus, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Ketika hidupku sudah ditebus, semua terjadi sesuai dengan keinginanku. Aku terlepas dari kekecewaan. Aku terlepas dari pergumulan.
No. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi dari apa yang sekedar kita rasakan. Yang harus kita sadari adalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika seakan-akan mungkin doa kita tidak pernah dijawab sama Tuhan, percayalah, Tuhan sedang memakai itu semua menjadi bagian sebuah cerita untuk kemuliaan namanya. Amin teman-teman. Mari kita lanjut lagi baca tentang akhir dari perjalanan Emmaus ini. Di ayat 29 firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, perhatikan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Di akhir kisah perjalanan ke Emmaus ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita sesuatu. Bahwa Dia adalah Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang selalu berjalan di setiap musim kita. Apapun keadaan kita, walaupun keadaan kita sedang baik, keadaan kita tidak baik, kita sedang kecewa, kita di dalam pergumulan kita, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu berjalan di setiap musim kita, hidup kita. Namun hal kedua yang harus kita lakukan adalah sama seperti respon kedua murid tersebut. Mereka mulai mendesak Tuhan untuk tinggal bersama mereka. Mereka mendesak Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka makan, memecahkan roti. Itulah yang harus menjadi bagian kita. Yang mengartikan bagian kita harus berhubungan lagi dengan Tuhan. Jadikan Ia menjadi fokus utama di dalam hidup kita. Walaupun di tengah kekecewaan kita. Make Jesus back to the center of our life. Maka dari itu ketika kita menempatkan Yesus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, maka akan ada transformasi seperti yang dialami oleh kedua murid tersebut. Yang tadinya mereka kecewa, muka mereka muram, tetapi hati mereka bisa berkobar-kobar kembali. Demikian pula dengan hidup kita. Di dalam hidup kita yang penuh kekecewaan. Namun Tuhan akan membuat hati kita kembali berkobar lagi. Membuat kita sanggup lagi untuk menjalani hidup kita sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ada amin teman-teman semua? Aku undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Nah ketika aku menyiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengarahkan untuk membaca di kitab Yohanes. Dan ketika aku baca begitu luar biasanya Tuhan kita. Ini adalah firman yang akan merangkum semua apa yang kita pelajari siang hari ini. Mari kita baca sama-sama dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang mari kita coba baca dengan perspektif berbeda. Kita coba ganti kata firman dengan Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Cerita perjalanan ke Emmaus banyak menggambarkan cerita tentang kehidupan kekristenan kita. Perjalanan hidup kita terkadang dipenuhi dengan tantangan. Dipenuhi dengan kekecewaan yang seringkali membuat kita ingin kembali ke kehidupan kita yang lama. Tetapi firman Tuhan yang barusan kita baca, from the beginning, it's all about Jesus. Dia adalah janji firman yang diberikan kepada kita semua. Janji yang dari dahulu sudah diberikan untuk setiap dari kita. Dan janji firman itu sudah datang ke dunia, turun menjadi manusia. Dan janji firman itu telah mati di atas kayu salib. Dan janji firman tersebut bangkit. Dan bukan hanya bangkit, tetapi firman itu berjalan bersama-sama dengan kita. Di setiap keadaan kita, di setiap segala hal yang kita alami, di setiap hal yang kita rasakan, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Setiap langkah kita, di samping kita selalu ada Yesus. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia firman Allah yang hidup, yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan. Dan daripada apa yang kita inginkan. Yes, you are great, Jesus. Teman-teman, siang hari ini Tuhan hanya mau ingatkan, percaya padanya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersamamu. Tugas kita adalah put Jesus back. Taruh Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita. Mari aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Siang hari ini mari kita renungkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita mau katakan iman kita, Tuhan, bahwa Engkau terlebih besar dari segala permasalahan. Dan aku mau mengembalikan Engkau menjadi pusat di dalam kehidupanku. Jesus, center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Katakan dengan iman kita. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of it all. Jadikan dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Katakan dengan iman bahwa dia terlebih besar dari segala kekecewaan kita. It's always been you, Jesus.
center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Kekecewaan kita tidak ada artinya dengan kekuasaan Dia. Segala pergumulan kita tidak ada artinya dengan Dia yang sudah hidup kembali. Teman-teman, kalau siang hari ini Tuhan cuma mau katakan, mau sampai kapan kau pegang terus kekecewaan? Mau sampai kapan kau pegang erat terus pergumulanmu dan kau tidak mau menyerahkannya kepada Yesus? Mau sampai kapan kau mengandalkan terus kekuatanmu? Tetapi siang hari ini Tuhan mau katakan, Dia ada bersama denganmu. Dia tahu segala kekecewaan yang kau alami. Dia tahu segala pergumulan yang kau rasakan. Dan Dia ada langkah demi langkah ketika engkau berjalan. Dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Tetapi siang hari ini aku mau tantang kalian. Tempatkan Yesus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kalian. Arahkan pusat pandangan kita kembali kepada Yesus. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia firman yang telah menebus kita semua. Dia firman yang telah hidup bangkit. Dan Dia firman yang ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan pengharapan yang Kau berikan untuk setiap dari kami semua. Terima kasih kalau Engkau mau selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau menyatakan iman kami ya Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami. Kami mau serahkan segala kekecewaan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap dari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau materaikan setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan. Boleh menjadi kekuatan untuk kami semua ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang selalu menyertai setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebelum kami pulang Tuhan,
Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan menerima berkat berasal daripada-Mu. Mari jemaat, Tuhan kekasih-kekasih Kristus dari 2 PM. Pulanglah, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Kristus pusat pandangan dan fokus. Untuk itu tadahkan tangan kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat dan percaya, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.